Shalom para pendengar setia Gema Sinode GKY. Hari ini tanggal 28 kita kembali merenungkan firman Tuhan yang berjudul Harapkan Penolakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami saat ini mengkhususkan diri untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang memberikan kami pengertian dan hikmat atas firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sepintas judul di atas terdengar aneh. Penolakan kok diharapkan? Penolakan diharapkan bukan untuk menghibur diri supaya tidak terlalu sakit hati ketika terjadi penolakan. Tetapi karena setiap perubahan, termasuk reformasi, biasanya mengalami penolakan dari orang-orang yang suka dengan status quo. Khususnya bila kondisi tersebut menguntungkan mereka. Martin Luther harus menghadapi sidang pengadilan karena sola scriptura, sola fide, sola gratia, dan solus Christus dianggap dapat mengkudeta tahta kepemimpinan Gereja Katolik Roma yang berabad-abad telah mapan dan mendapat keuntungan strategis berupa kekuasaan politik dan kekuatan finansial yang besar. Setelah sidang di Worms pada tahun 1521, Martin Luther dinyatakan sebagai pelanggar hukum dan bidat oleh Kaisar Charles yang kelima melalui dekret Worms. Dengan kata lain, Martin Luther ditolak oleh penguasa pada waktu itu. Sejak awal pelayanannya, Tuhan Yesus secara konsisten telah mengajar mengenai penolakan kepada murid-muridnya. Ia berkata dalam khotbah di bukit, berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Ketika ia mengutus murid-muridnya, ia berpesan, kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Mengapa? Karena pengajarannya bukan hanya transformatif, tetapi pada dasarnya bersifat reformatif. Tidak mengherankan bila telinga orang-orang yang mendengarkannya dan murid-muridnya menjadi gatal. Ada orang yang tersinggung dan ada yang bersungut-sungut. Pada akhirnya, Mahkamah Agama menyusun rencana pembunuhan dan penyaliban yang merupakan puncak penolakan terhadap Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus saja ditolak, maka wajar jika kita sebagai murid-muridnya juga ditolak. Jika identitas sebagai murid Tuhan Yesus saja ditolak, maka wajar bila terjadi penolakan ketika kita membuat reformasi di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana agar saat menghadapi penolakan kita tidak tersinggung, sakit hati, atau mengalami kepahitan dan kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa penolakan itu bukan ditujukan kepada kita, tapi kepada Dia. Sadarilah bahwa orang-orang yang menolak ada di bawah kendali atau kuasa iblis dan konco-konconya. Berbahagialah karena penganiayaan berarti bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaannya melalui Anda. Betapa terhormatnya kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menghibur kami. Ketika dalam hidup kami mengalami penolakan oleh karena kami menyuarakan kebenaran. Ketika kami menyuarakan apa yang Tuhan mau. Ketika kami mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan.
Kiranya hati kami tidak menjadi takut, hati kami tidak menjadi kecil dan menjadi diam. Tapi kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan menghibur hati kami ketika kami merasa tertolak. Agar firman Tuhan terus kami suarakan walaupun dunia menolaknya. Tolonglah setiap kami dalam bidang kami masing-masing. Entah itu dalam dunia kerja sebagai siswa ataupun mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai orang-orang pelayan yang ada di gereja. Tuhan pakai setiap kami menurut bidang dan talenta kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.